Ekspresi Niu Gao masih sangat tidak sedap dipandang. Menatap tajam ke arah Titan, orang utan tua, jika orang lain membawanya, saya akan mengusirnya sejak lama. Suruh dia cepat pergi, aku tidak ingin melihat siapapun yang terkait dengan Clear Sky School. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak menyayangkan perasaan Anda. Titan juga agak marah, dia menganggap Tang San sangat tinggi, bahkan sampai dia mempercayakan masa depan klan kekuatan kepadanya. Menembak berdiri, dia berkata dengan marah, kalau begitu baiklah, kita akan pergi bersama. Klan kekuatan kita tidak perlu ikut serta dalam pertemuan kali ini. Tuan muda, kami pergi. Selesai berbicara, dia menuju pintu keluar dengan langkah besar. Niu Gao tidak menyangka reaksi Titan akan begitu sengit, dan wajahnya langsung berubah. Dia dan Titan telah menjadi saudara selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami tahu orang tua ini bukan orang yang mudah mengambil keputusan. Namun, kata-katanya sudah diucapkan, dan sebagai kepala klan, jika dia mengambilnya kembali sekarang, dia tidak akan memiliki wajah apapun. Senior Titan, tunggu sebentar. Tang San menarik lengan Titan. Jika mereka benar-benar pergi, mungkin tidak akan ada waktu untuk mengubah situasi. Dia tentu saja tidak akan memanggil Titan, penatua, di depan orang luar. Titan memandang Tang San, dan Tang San mengangguk padanya. Setelah itu berbalik menghadap Niu Gao, membungkuk dalam-dalam, Senior Niu Gao, saya minta maaf kepada Anda untuk Sekolah Langit Cerah dan ayah saya menyebabkan masalah 4 klan kategori tunggal saat itu. Saya tahu bahwa permintaan maaf seperti itu tidak berarti apa-apa. Mengikuti Senior Titan kali ini dengan harapan menemukan cara untuk mencapai 4 klan. Niu Gao memelototi Tang San, Sekolah Langit Cerahmu telah mengangkat segelnya? Tang San menggelengkan kepalanya, saya hanya mewakili diri saya dan ayah saya. Bukan Sekolah Langit Cerah. Sekte ini masih disegel. Niu Gao mendengus dingin, tidak peduli apakah Sekolah Langit Cerah telah mengangkat segelnya atau tidak ada koin roh tembaga yang bertanggung jawab terhadap klan pertahanan kita. Kami telah melakukannya dengan sangat baik, kami tidak menggunakan kompensasi apapun dari Anda. Juga bukan sesuatu yang bisa dibayar kembali oleh seorang anak yang masih berbau susu ibunya. Mendengar kata-kata Niu Gao, Tang San bukannya marah, malah tersenyum. Dia sudah mendengar beberapa marin untuk penebusan dalam arti di balik kata-kata rekan-rekan. Tentu saja, marin ini bukanlah sesuatu yang Niu Gao sisihkan untuknya, melainkan demi Titan. Saat ini, Titan juga telah berbalik, berdiri di samping Tang San. Dihadapkan dengan tatapan marah Niu Gao, Tang San tampak sangat santai. Merangkul Xiao Wu, karakternya yang anggun tidak sedikit pun bingung. Faktanya, Niu Gao juga merupakan kekuatan tingkat spirit Douluo, dan bahkan jika dia tidak dengan sengaja melepaskan kekuatannya untuk menekan Tang San, auranya sendiri serta agresi yang disimpan selama beberapa dekade sebagai kepala klan bukanlah sesuatu yang biasa. Orang itu bisa bertahan. Senior Niu Gao, tentu saja aku tidak bisa bersumpah bahwa aku bisa melakukan apa saja untuk 4 klan. Anda tidak akan percaya janji kosong, dan bahkan saya merasa itu tidak meyakinkan. Namun, saya harap Anda bisa memberi saya satu kesempatan. Biarkan saya tinggal di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan itu. Saya tidak ingin klan pertahanan menganggap saya sebagai musuh. Niu Gao tiba-tiba tersenyum, tetapi senyumnya bahkan lebih menakutkan daripada kedinginannya barusan. Tekanan tirani tiba-tiba meledak darinya, menindas Tang San seperti gelombang yang mengamuk. Memberimu kesempatan? Kembali ketika Clear Sky School menyatakan diri mereka disegel, apakah mereka memberi kami 4 klan peluang? Kembali ketika ayahmu bertarung dengan Spirit Hall, apakah dia memikirkan minat kita? Mengapa saya memberi Anda kesempatan? Persetan, keluar dari sini, kalau tidak jangan salahkan orang tua karena belak-belakan. Cahaya marah melintas di mata Titan, akan meletus, tetapi dihentikan dengan paksa oleh Tang San. Senior Titan, biarkan aku menanganinya sendiri. Tujuan Tang San adalah untuk mendirikan sekte Tang di dunia lain, untuk membiarkan sekte Tang tumbuh dan berkembang di benua Douluo ini. Jika dia bahkan tidak bisa menangani ini, bagaimana dia bisa menjalankan sekte? Menghadapi tekanan besar yang dilepaskan oleh Niu Gao, Tang San maju daripada mundur, mengambil langkah maju. Cahaya putih samar muncul dari tubuhnya, tetapi cahaya putih itu tidak terbuka, melainkan berkumpul di sekelilingnya. Ketika tekanan hebat yang dilepaskan Niu Gao menimpanya, sebuah pemandangan aneh muncul. Tekanan besar itu tiba-tiba dipotong menjadi 2 oleh tubuh Tang San, menyelinap melewati di kedua sisinya, tidak dapat memengaruhinya dengan cara apapun. Siapa itu Tang San?
Sedini ketika kekuatannya masih rendah dan menghadapi 3 anggota Dewan Akademi Kekaisaran Surga Dou, dia telah dengan paksa mengatasi tekanan mereka, apalagi dirinya yang sekarang. Cahaya putih itu tidak diragukan lagi adalah domain Dewa Kematian yang tertulis di Clear Sky Hammer miliknya, dan efek yang muncul sekarang adalah efek evolusi dari domain Dewa Kematian, serangan Dewa Kematian. Sama seperti ikatan kelompok setelah domain perak biru berevolusi, serangan Dewa Kematian juga merupakan hasil dari domain yang berkembang bersama dengan kekuatan Tang San. Kemampuan Blue Silver Domain yang berevolusi, Blue Silver Ranged Binding adalah kemampuan kontrol skala besar, unggul di area yang luas. Dan kemampuan berkembang Death God Domain Death God Assault sepenuhnya digunakan pada satu target. Saat ini Tang San telah memfokuskan domain Death God di dalam dirinya, dan serangan Death God itu mengubah tubuhnya menjadi pisau tajam, segera menyebabkan efek pemotongan tirani pada tekanan inkorporeal itu. Di dunia Spirit Master, kekuatan selalu bisa dikatakan untuk menyelesaikan banyak hal. Ketika Niu Gao merasakan tekanan yang dia lepaskan tiba-tiba terpotong seperti itu, dia juga tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tatapannya pada Tang San segera berubah. Agak tercengang melihat Tang San, Niu Gao berkata, "Layak menjadi putra Tang Hao, Anda benar-benar dapat memblokir tekanan saya." "Berapa usiamu?" Tang San tersenyum tenang, "Hampir 21." Ekspresi Niu Gao berubah lagi, jelas kagum dengan usia Tang San. Tatapannya berbalik ke arah Tai Long ke samping, dan menemukan bahwa Tai Long baru saja menatapnya, ekspresi di matanya masih dengan sesuatu yang melihat pertunjukan yang bagus. Agak marah karena penghinaan dia berkata, "Baik, jika kamu ingin tinggal itu mungkin. Di sini, selama tidak ada yang rusak, jika Anda dapat bertahan melawan saya selama 1 batang dupa, saya akan membiarkan Anda tinggal untuk berpartisipasi dalam pertemuan itu. Saya akan menjelaskannya ke dua sisi lainnya." "Apakah kamu serius?" Yang berbicara bukanlah Tang San, melainkan Tai Tan. Saat ini, wajahnya sudah ditutupi dengan senyum. Ketika Niu Gao melihat senyum Tai Tan, dia tiba-tiba merasakan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri, dengan agak kesal berkata kepadanya, "Aku, Niu tua, masih seorang kepala klan, jangan bilang aku akan berbicara tanpa berpikir." Tai Tan menyeringai, berkata, "Bagus, sangat bagus. Sepertinya tidak perlu pergi hari ini. Kita masih bisa menghabiskan anggur orang tua ini malam ini." Niu Gao mendengus marah, "Orang utan tua, apakah kamu begitu percaya diri dengan anak kecil ini? Kekuatan roh saya telah meningkat dalam 2 tahun ini, bahkan jika saya masih tidak dapat dibandingkan dengan Anda, saya masih di peringkat 84. Berapa umurnya?" "Saya katakan itu 1 batang dupa." Tai Tan tersenyum misterius, berkata, "Kamu mencobanya dan kamu akan tahu. Saya jamin Anda tidak akan tahu jika Anda tidak mencoba. 1 percobaan akan membuat Anda takut. Badak tua, jangan salahkan kakakmu karena tidak memperingatkanmu. Tidak ada generasi muda dari Clear Sky School yang dapat berdiri di samping Tang San. Bakatnya tidak kalah dengan ayahnya. Dia adalah tokoh terkemuka dari generasi ketiga Clear Sky School saat ini. Pesaing kuat untuk Master Clear Sky School berikutnya." Mendengar kata-kata Tai Tan, ekspresi Niu Gao langsung menjadi serius. Hal-hal lain tidak masalah, tetapi Tai Tan mengatakan dia lebih berbakat daripada Tang Hao, itu membuat semangatnya terkulai. Dia dan Tai Tan dekat sebagai saudara, dan Tai Tan sendiri tidak akan membohonginya. Selain itu, dalam kata-kata Tai Tan, tiba-tiba masih ada perasaan peringatan yang samar. Tampaknya memperingatkan dia untuk tidak jatuh. Tepat pada saat ini, Tang San berbicara, "Senior Niu Gao, kamu adalah saudara dekat senior Tai Tan, tentu saja kamu juga seniorku. Bagaimana dengan ini? Kami akan membuat kompetisi kami sedikit lebih sederhana. Tak satu pun dari kita akan menggunakan kemampuan roh, tetapi kita dapat mengumpulkan kekuatan roh. Kami masing-masing akan menyerang lawan 3 kali. Sisi lain tidak bisa mengelak, hanya memblokir. Jika, setelah 3 serangan, junior masih bisa berdiri di sini, senior tolong biarkan junior tetap di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan. Bagaimana?" Mendengar Tang San mengatakan ini, apalagi Niu Gao tercengang. Bahkan Tai Tan melebarkan matanya karena terkejut. Tentu saja bukan karena Tang San memberikan dirinya cara mudah untuk menang, melainkan karena kondisi yang dia angkat terlalu menguntungkan bagi kepala klan pertahanan Niu Gao. Klan pertahanan, seperti klan kekuatan, sebagai klan atribut tunggal, mereka dengan sepenuh hati menghabiskan semua upaya mereka untuk bertahan. Kekuatan pertahanan mereka adalah tirani, sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Spirit Masters pada level yang sama. Bahkan sekolah klan gajah yang terkenal tidak berani mengatakan bahwa mereka melampaui klan pertahanan dalam pertahanan.
Tanpa menggunakan kemampuan roh, tidak boleh menghindar, menahan 3 serangan lawan. Ini jelas merupakan metode yang memungkinkan kekuatan pertahanan klan pertahanan ditampilkan secara maksimal. Belum lagi tanah yang rata, itu sudah membuat Niu Gao memegang posisi yang tak terkalahkan. Dan sebagai kekuatan tingkat roh Douluo, bahkan jika Niu Gao tidak menggunakan kemampuan roh, pemboman kekuatan roh murninya sudah cukup kuat. Titan agak cemas memberi Tang San pandangan yang bermakna, tetapi Tang San sepertinya tidak melihatnya. Masih memperhatikan Niu Gao dengan ekspresi anggun, menunggu jawabannya. Niu Gao memelototi Tang San, tidak pulih untuk waktu yang lama karena dia tidak bisa berpikir mengapa Tang San akan mengusulkan persyaratan yang begitu menguntungkannya. Jelas, pemuda di depannya ini tidak berencana untuk pergi, maka itu hanya bisa membuktikan bahwa dia memiliki kepercayaan penuh pada dirinya sendiri. "Nak, kamu sangat nakal?" Niu Gao berkata dengan dingin. Tang San menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, berkata, "Saya tidak akan berani." Bagaimana mungkin junior berani menjadi sombong di depan 2 senior? Saya hanya tidak ingin merusak persahabatan. Senior, silakan mulai. Selesai berbicara, dia mengembalikan Xiao Wu dari tangannya ke dompet 100 harta karun. Niu Gao berjalan di depan Tang San dengan langkah besar. "Terhenti, metode yang Anda usulkan sudah memberi saya keuntungan yang sangat besar. Bagaimana saya bisa melakukannya lebih dulu?" "Nak, kamu mulai." Tang San tidak sopan tentang itu. "Kalau begitu baiklah, senior hati-hati." Saat dia berbicara, dia mengambil langkah maju yang sangat sederhana. Satu kepalan tangan mengenai dada Niu Gao. Gerakannya sangat langsung, tetapi yang mengejutkan Niu Gao adalah dia secara tak terduga tidak merasakan jejak kekuatan roh dari pukulan Tang San. Setelah bunyi gedebuk, tinju Tang San mundur. Niu Gao menatap kosong karena pada dasarnya dia tidak merasakan kekuatan serangan apapun, dan tidak bisa menahan amarah. "Nak, apakah kamu bermain denganku?" Tang San menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Saya tidak akan berani. Hanya saja kekuatan pertahanan senior yang terhormat adalah nomor 1 di benua. Apa perlunya aku membodohi diriku sendiri? Serangan junior tidak akan mempengaruhi senior. Jadi akan lebih baik jika saya mengerahkan semua upaya saya untuk bertahan melawan serangan senior. Seperti ini ada kemungkinan lebih besar saya akan tetap tinggal." Sanjungan Tang San yang tidak ringan maupun berat segera meredakan ekspresi Niu Gao. "Kalau begitu, kamu ambil pukulan pertamaku." Niu Gao tidak akan sopan. Jika dia tidak bisa mengalahkan junior berusia hampir 20 tahun dalam 3 pukulan, dia benar-benar akan kehilangan muka. Tapi dia masih akan memberikan sesuatu sebagai imbalan atas niat baik Tang San. Oleh karena itu, pukulan pertama ini hanya menggunakan kekuatan 30%. Sama sekali jangan meremehkan 30% kekuatan spirit Douluo. Bahkan jika kekuatan Niu Gao tidak tirani seperti Titan, sebagai guru roh tipe pertahanan, kekuatannya sama sekali tidak lemah. Lebih lanjut menambahkan kekuatan rohnya, serangan kekuatan 30% ini masih setara dengan serangan kekuatan penuh guru roh peringkat ke-60 biasa. Tang San benar-benar tidak mengelak, dia juga tidak menggunakan rohnya, langsung menerima pukulan di dadanya ini tanpa tersentak. Dengan bunyi gedebuk, Tang San jatuh ke belakang sebagai tanggapan. Saat itu Niu Gao diam-diam mengira anak muda ini benar-benar arogan, tidak mampu menerima 1 dari 30% pukulan kekuatannya. Hanya saja, dia seharusnya juga tidak bisa. Di usianya, untuk bisa menjadi Master Roh peringkat 40 cukup bagus. Metode yang dia pilih ini benar-benar tidak menguntungkan baginya. Namun, sebelum pikiran itu menghilang dari benak Niu Gao, matanya melebar sekali lagi. Setelah tubuh bagian atas Tang San bersandar 45 derajat, dia mengayunkan kembali. Segera setelah itu, tubuhnya bergoyang keras dengan pinggangnya sebagai poros, terus bergerak naik turun seperti ombak yang mengepul. Tapi dia tidak jatuh, dia bahkan tidak mundur setengah langkah. Adegan ini berlangsung selama beberapa napas, sebelum tubuh Tang San stabil, wajahnya bahkan tidak merah, napasnya tidak terburu-buru. Melihat ke arah Niu Gao, dia tersenyum. "Terima kasih banyak karena senior bersikap lunak." Lunak? Kekuatan 30% benar-benar dianggap lunak, tetapi Niu Gao masih tidak menyangka Tang San dapat terus berdiri. Alasan dia tidak sepenuhnya menggunakan kekuatan roh untuk menyerang adalah karena takut dia akan mengalahkan Tang San sampai mati, memprovokasi klan kekuatan dan, yang lebih penting, dia tidak ingin mempermalukan kakak laki-lakinya Titan. Namun, dia benar-benar tidak menyangka bahwa, setelah menahan pukulan kekuatan 30%-nya, tanpa menggunakan kekuatan roh, pemuda di hadapannya ini akan benar-benar terlihat seolah-olah tidak ada yang terjadi, seolah-olah pukulannya barusan bahkan tidak mengenainya. Tentu saja pukulan Niu Gao tepat sasaran. Namun,
Tang San dengan cerdik membubarkan sebagian besar. Goyangan Tang San sebenarnya tidak sepenuhnya disebabkan oleh kekuatan lawan, melainkan dia menggunakan skill controlling Keren Cacing Dragon pada dirinya sendiri. Setiap kali dia bergoyang, beberapa kekuatan serangan lawan di dadanya tersebar. Pada akhirnya, dia tidak benar-benar harus menanggung serangan kekerasan. Keahliannya dalam menggunakan 4 liang untuk mendorong 1000 jin benar-benar bisa disebut brilian. Tetapi bagi orang-orang di dunia ini sangat sulit untuk memahami bahwa dia telah menunjukkan keterampilan yang sempurna ini. Tang San tersenyum ke arah Niu Gao. Senior, pukulan kedua junior akan datang. Hati-hati. Kali ini junior akan menggunakan kekuatan. Saat berbicara, Tang San meninju lagi. Niu Gao pada dasarnya tidak berencana untuk memblokir. Dia tidak percaya serangan Tang San bisa berdampak padanya. Di matanya, tinju Tang San bahkan lebih mencolok kali ini, menyerang ringan seperti bulu ke dadanya. Saat ini, semua pikiran di benaknya tertuju pada berapa banyak kekuatan yang digunakan untuk pukulan berikutnya untuk menjatuhkan Tang San, tetapi tidak terlalu menyakitinya. Tepat ketika tinju Tang San beberapa cun dari dada Niu Gao, tiba-tiba, cahaya putih yang kaya meledak dari tubuhnya. Itu bukan pelepasan roh, apalagi kemampuan roh, melainkan domain terberkati yang tertulis di Clear Sky Hammer miliknya. Cahaya putih langsung mengalir dari seluruh tubuh Tang San untuk berkumpul di tangan kanannya. Kemampuan Death God Domain yang berevolusi. Serangan Death God mengembun di tinjunya dalam sekejap. Hanya mengandalkan beberapa cun jarak ini, tinju Tang San tiba-tiba berakselerasi, membombardir dada Niu Gao dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Anehnya, saat pukulan ini mengenai dada Niu Gao, tidak bersuara. Kesopanan yang berlebihan hanya membuat lawan meremehkannya. Ketika dia kembali dari sekolah langit cerah, Tang San sudah mengerti bahwa ini adalah dunia di mana Anda harus berbicara dengan kekuatan. Yang dengan tinju terkuat adalah yang memiliki suara paling keras. Jika dia tidak mengungkapkan kekuatannya, orang lain hanya akan memiliki pendapat rendah tentang dia di sini. Dia tidak menggunakan kekuatan apapun dalam pukulan pertamanya secara alami bukan karena alasan yang dia katakan, melainkan untuk membuat Niu Gao membencinya. Tapi pukulan kedua ini menggunakan skill aslinya. Kemampuan berkembang Death God Domain Death God Assault, dan selanjutnya menambahkan kekuatan jarak pendek yang langsung meledak, sudah menggunakan kekuatan penuhnya. Jika ada yang bisa melihatnya, mereka akan menemukan bahwa setelah tangan kanannya terbungkus dalam domain Death God, itu benar-benar berubah menjadi warna giok. Kekuatan ekstrovert dari controlling Keren Cacing Dragon meletus sepenuhnya. Dia sudah memperingatkan Niu Gao ketika dia memukul untuk kedua kalinya. Apakah Niu Gao akan benar-benar mendengarkan? Itu bukan masalahnya. Tang San bergerak sangat cepat, dari domain Death God yang mengembun ke kekuatan jarak dekat yang meletus, hanya sesaat berlalu. Dengan atribut pertahanan tunggal, Niu Gao tidak terspesialisasi dalam reaksi. Tiba-tiba merasakan hawa dingin mendekati dadanya, tinju Tang San sudah tertanam di perutnya. Ketika tinju Tang San melakukan kontak, wajah Tang San memerah, tetapi sangat cepat pulih menjadi normal. Tapi ekspresi Niu Gao berangsur-angsur berubah dari tak bernyawa menjadi aneh. Tiba-tiba, wajahnya sangat berubah, dan segera setelah itu, langkah, mundur 3 langkah. Berdiri teguh, membuka mulutnya, kabut putih mengalir keluar. Anak yang baik. Niu Gao sekarang waspada dan marah. Dia diam-diam mencibir pada sambaran petir seperti serangan Tang San bahkan ketika itu mengenai dadanya. Ingin menggunakan metode seperti itu? Bisakah Anda bayangkan pembelaan orang tua ini? Tanpa menggunakan rohnya, daya tahan kulit Niu Gao tidak kalah dengan badak sungguhan. Namun, saat tinju mencapainya, dia menemukan itu tidak sesederhana itu. Pertama, pukulan Tang San baru saja mengenai titik akupunktur yang hebat di dadanya, dan terlebih lagi, kekuatan roh yang meledak dalam jarak dekat benar-benar menyatu. Tapi yang paling mengerikan adalah serangan Dewa Kematian yang terkonsentrasi itu. Niat membunuh yang meledak secara instan bukanlah sesuatu yang bisa diblokir dengan pertahanan fisik. Niu Gao hanya merasakan kekuatan besar mencapainya. Dia benar-benar memblokir kekuatan itu, tetapi hawa dingin yang dibawa oleh kekuatan itu menembus dadanya seperti jarum baja, segera membuat seluruh tubuhnya mati rasa. Udara dingin itu tiba-tiba memaksanya untuk terengah-engah, dan bahkan jantungnya tampak gelisah sampai meledak. Untungnya kekuatannya tirani, dan pertahanannya sangat kuat, dengan hati yang jauh lebih kuat daripada orang biasa. Dia kemudian menegakkan tubuh dengan susah payah, membuka mulutnya untuk mengeluarkan kabut putih. Itu adalah niat membunuh yang dihasilkan oleh domain Death God Tang San. Menyaksikan Niu Gao berturut-turut mundur 3 langkah,
Titan juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia sangat jelas tentang seberapa kuat pertahanan Niu Gao. Dia sendiri mungkin tidak bisa melukai lelaki tua itu sama sekali dalam konfrontasi frontal bahkan sampai habis-habisan. Tapi dia telah mundur di bawah satu pukulan Tang San. Bagaimana Tang San melakukannya? Hatinya masih dingin, sebuah makna dari lubuk hatinya yang terdalam membuat Niu Gao merinding. Niat membunuh yang sedingin es dan kejam itu telah membaptisnya. Meskipun kekuatan serangannya hebat, dia masih bisa menahannya. Tetapi niat membunuh yang mengerikan itu membuatnya benar-benar percaya pada kata-kata Titan sebelumnya. Tang San benar-benar lebih menonjol daripada Tang Hao. Dia yakin bahwa Tang Hao, pada usia Tang San, tidak memiliki kekuatan seperti itu. Tapi niat membunuh yang sedingin es itu persis sama. Setelah keterkejutan awal Titan, dia tertawa terbahak-bahak. Melihat penampilan keriput Niu Gao setelah serangan Tang San membuatnya sangat bahagia. Dia belum pernah melihat saudaranya begitu malu dalam waktu yang lama. Sebenarnya, saat ini Tang San juga sangat terkejut. Dia sudah mempersiapkan mental untuk pertahanan Niu Gao, tetapi karena pukulan ini langsung membombardir dada Niu Gao, dia masih menemukan bahwa kekuatan pertahanan Niu Gao tidak sesederhana yang dia bayangkan. Pertama-tama, tinjunya yang mengenai dada Niu Gao tidak merasakan titik akupunktur dalam serangannya. Kulit dan otot tebal Niu Gao sama kuatnya dengan kulit sapi, dan selain sangat kuat, ada juga semacam elastisitas yang luar biasa. Hanya dari satu pukulan ini, kekuatan rebound membuat pergelangan tangannya sakit. Selain serangan Dewa Kematian, kekuatan roh jarak dekat yang dihasilkan sepenuhnya diblokir oleh kulit. Bahkan jika itu hanya satu atribut, betapa menakutkannya atribut murni ini hanya bisa benar-benar dipahami melalui pengalaman. Niu Gao memelototi Titan dengan tegas, wajahnya sudah memerah seperti hati babi. Anak baik, aku juga tidak akan sopan dengan pukulan kedua. Tiba-tiba berteriak keras, seluruh aula bergetar, kaki kiri mengambil satu langkah ke depan, tinju kanan langsung menyerang Tang San. Dan rencana awalnya untuk menggunakan kekuatan roh 50% telah berubah menjadi 70%. Niu Gao bermaksud menang dengan pukulan ini. Dipaksa mundur 3 langkah oleh seorang anak muda beberapa dekade lebih muda darinya, ke Grandmaster pertahanan seperti dia, ini hanyalah penghinaan yang luar biasa. Hong! Ledakan hebat muncul di dada Tang San, dan ekspresi tersenyum Titan segera menghilang. Tubuh bagian atas Tang San terlempar ke belakang sehingga dia menghadap ke atas, kakinya juga terhuyung ke belakang. Tapi begitu tinju Niu Gao mengenai tubuhnya, satu biru dan satu putih, dua lampu berwarna langsung meletus. Niu Gao merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin, jantungnya berkontraksi sekali, kekuatan tinju ini segera melemah, dan perasaan tinjunya mengenai Tang San juga mengejutkannya. Sebagai Grandmaster pertahanan, dia jelas merasakan tubuh Tang San dipenuhi dengan perasaan elastis, dengan ketahanan aneh yang terkandung di dalam elastisitas. Saat tinjunya menyerang, meskipun Tang San tampak terlempar ke belakang dan mundur dengan cepat, Niu Gao menemukan bahwa, pada kenyataannya, kekuatannya pada dasarnya tidak sepenuhnya memengaruhi tubuh pemuda ini. Tubuhnya masih bergoyang keras, pada saat yang sama, semburan suara retak terdengar dari tulang Tang San, cahaya putih yang dia lepaskan menghilang, tetapi cahaya biru itu menahan warna merah keemasan samar. Setelah langsung mundur lebih dari 10 langkah, Tang San berhasil berdiri teguh. Tapi dia tidak semudah sebelumnya. Kulitnya tampak agak pucat, dadanya juga sedikit naik turun. Namun, dia masih tidak jatuh. Di bawah serangan 70% dari spirit Do Luo, dia masih bisa berdiri. Ini sudah membuktikan banyak hal saat menyerang Tang San, Niu Gao sedikit menyesalinya. Jika Tang San benar-benar mengalami kecelakaan, akan ada banyak masalah. Bahkan jika dia tidak menggunakan kemampuan roh, dia masih memiliki keyakinan penuh pada kekuatan dan kekuatan rohnya. Namun, Tang San masih berdiri setelah mundur lebih dari 10 langkah. Cukup menggerakkan tubuhnya, cahaya biru dan emas itu perlahan memudar, wajah pucat Tang San tiba-tiba menjadi sehat kembali, menyebarkan senyum pada Niu Gao. Senior, kekuatan roh yang begitu kuat. Niu Gao dengan bodoh menatapnya. Nak, bukankah rohmu kecoa? Bahkan di antara murid klan pertahananku, tidak ada seorang pun yang berusia di bawah 40 tahun yang dapat memblokir pukulanku sampai tingkat ini. Senyum Tang San tidak berubah. Dalam hal kekuatan pertahanan, bagaimana mungkin dia kurang? Dia tahu dengan jelas dari pengalaman peningkatan menyakitkan seperti apa yang telah dialami oleh kekuatan pertahanannya. Pertama-tama adalah 6 cincin rohnya, melompati level untuk menyerap dari cincin roh ketiganya. Menahan rasa sakit yang luar biasa pada waktu itu adalah suatu prestasi kepahlawanan. Dengan keadaan melompati satu level untuk menyerapnya, pada saat yang sama ketika kekuatannya meningkat,
Atribut yang diubah oleh cincin rohnya jauh lebih kuat daripada Spirit Masters dengan level yang sama. Selanjutnya, mengambil 2 rumput es misterius oktagonal yang hebat dan ramuan abadi aprikot berharga infernal, menempa tubuhnya di sumur es dan api yin yang. Selanjutnya menambahkan transformasi kebangkitan kedua kaisar perak biru, cincin roh ratusan ribu tahun yang dikorbankan Xiao Wu berubah tubuhnya, serta atribut yang diperkuat dari keempat tulang roh yang diberkati surgawi itu. Semua elemen ini saling tumpang tindih, menghasilkan kekuatan pertahanan menakutkan yang dimiliki Tang San sekarang. Di antara Spirit Masters dengan level yang sama, pembelaannya benar-benar dapat dianggap sebagai yang terkuat. Mungkin orang bisa mengatakan bahwa, dari Spirit Masters di bawah peringkat ke-70, 3 bukanlah siapapun yang bisa bersaing dengannya dalam kekuatan pertahanan, bahkan klan pertahanan. Ketika dia masih belum memiliki cincin roh dan tulang roh Xiao Wu, dia sudah bisa menahan serangan roh Sage tanpa mati. Akhirnya ketika kaki kanannya patah itu karena dia mengambil inisiatif untuk mengurangi pertahanannya, dengan sengaja mengorbankan dirinya untuk selamatkan Xiao Wu. Tang San menggelengkan kepalanya ke Niu Gao sambil tersenyum. Junior berasal dari Clear Sky School. Bagaimana saya bisa memiliki roh kecoa? Ketika Tai Tan melihat Tang San baik-baik saja, dia juga menghela nafas panjang, tertawa terbahak-bahak. Saya berpikir seperti ini. Masing-masing 2 pukulan, jika terus seperti ini, persahabatan akan terluka. Saya tidak ingin Anda berdua menderita cedera. Badak tua, kamu sudah sangat tua, tidak bisakah kamu tenang sedikit? Itu lebih baik daripada menjadi sekompetitif itu. Niu Gao membentak, omong kosong. Bisakah dia melukaiku? Saya akui bahwa anak ini benar-benar bagus, penilaian Anda tentang dia tidak berlebihan. Namun, dengan kekuatannya saat ini, masih mustahil baginya untuk melukaiku. Tai Tan mengerucutkan bibirnya. Mustahil? Sebelum serangan keduanya barusan, dapatkah Anda membayangkan dia akan mendorong Anda mundur 3 langkah? Bukankah kamu masih mundur? Bagaimana Anda tahu dia tidak memiliki keterampilan unik untuk pukulan ketiga? Membiarkanmu bocah tua menderita kerugian besar. Niu Gao semakin marah. Tidak peduli apa yang dikatakan orang tua ini masih seorang spirit Douluo, jika itu terjadi, aku tidak perlu keluar di depan umum lagi. Orang utan tua, kamu masih terlalu meremehkanku. Baiklah, Tang San, selama pukulan ketigamu bisa membuatku mundur lebih jauh dari yang baru saja kamu lakukan, kamu tidak hanya bisa tinggal, tetapi selanjutnya klan pertahananku tidak akan menjadi musuhmu lagi. Hal-hal dari hari-hari itu menyerang. Tang San bersukacita, dia akhirnya menemukan cara untuk menyelesaikan kebencian ini. Dengan tergesa-gesa dia berkata, kalau begitu diselesaikan. Niu Gao merentangkan kakinya, kedua tangannya di belakang punggungnya, dengan bangga berkata, datang. Ke samping, Tai Tan mencibir dalam hati, Niu Gao, Niu Gao. Selama bertahun-tahun, Anda masih sangat mudah gusar. Tidak stabil seperti saya. Mungkin kali ini Anda benar-benar akan menderita kerugian. Anda sudah terlalu lama berpisah dari Clear Sky School. Anda bahkan lupa tentang kemampuan hebat Clear Sky School. Tang San bisa membuatmu mundur 3 langkah sekarang. Lalu, sekarang dia bisa membuatmu mundur lebih jauh darinya. Tang San adalah orang yang cerdas, dan sama sekali tidak akan mengecewakan Tai Tan. Mengambil sikap 5 langkah dari Niu Gao, dia menarik napas dalam-dalam, kekuatan roh membengkak di sekujur tubuhnya. Akselerasi keterampilan surga misterius membuatnya tampak segera berkembang dengan cara yang mengesankan. Niu Gao paling dekat dengannya, dan secara alami merasakannya yang paling dalam. Kekuatan roh yang dilepaskan Tang San mengejutkannya, itu adalah kekuatan roh di atas peringkat ke-60. Mungkinkah pemuda di depannya ini sebenarnya sudah memiliki kekuatan melebihi peringkat ke-60? Tidak, itu tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Namun, bahkan jika dia tidak mempercayainya, faktanya sudah ada di depan matanya. Tang San perlahan mengangkat lengan kanannya. Kali ini, dia tidak menggunakan Death God Domain. Tinju kanannya perlahan mengubah warna giok berkilau di bawah pengaruh skill surga misterius. Agar tidak melukai dirinya sendiri dari serangan balasan menyerang lawan, dia sudah menggunakan tangan giok misterius hingga batasnya. Nak, untuk apa kamu mengulur waktu? Datang, teriak Niu Gao. Kali ini, dia tidak sedikit ceroboh. Wajahnya prihatin, kekuatan roh menutupi seluruh tubuhnya, kekuatan pertahanannya mencapai puncaknya. Ini sudah merupakan pertahanan paling kuat yang bisa dia kumpulkan tanpa menggunakan roh dan kemampuan rohnya. Tang San bergerak, jari kaki menunjuk ke tanah, menggunakan betisnya untuk menghasilkan kekuatan, dia tiba-tiba setengah berbalik, lengan kanannya berayun keluar.
Hanya saja, pukulannya ini tidak mengenai Niu Gao, melainkan mengenai udara kosong. Gerakan Tang San sangat cepat, pukulan kedua segera mengikuti di belakang yang pertama, cara yang mengesankan langsung menimpa satu sama lain. Di tengah kekuatan roh yang terkompresi, cahaya putih sudah bisa dilihat sekilas. Melihat pukulan kedua ini, ekspresi Niu Gao berubah. Dalam benaknya dia juga akhirnya memikirkan nama itu. Ya, anak ini berasal dari Clear Sky School. Bagaimana dia tidak bisa mengetahui kemampuan ini? Hanya saja, saat ini dia tidak menggunakan palu, melainkan tangannya. Seberapa besar kekuatannya yang bisa dia tunjukkan? Itu benar, apa yang digunakan Tang San adalah metode palu angin pemisah gangguan. Menggunakan tinjunya sebagai palu awalnya terlihat sangat jarang. Karena Clear Sky Hammer adalah roh, itu bisa digunakan kapan saja. Tetapi meskipun dia kehilangan amplifikasi Clear Sky Hammer saat menggunakan tinjunya, kemanjuran metode pemisah angin pemisah gangguan tidak berkurang. Latihan keras Tang San di bawah air terjun tidak sia-sia. Berapa tahun yang dimiliki seseorang dalam hidupnya? Itu setidaknya 1% dari hidupnya yang dia habiskan sepenuhnya tenggelam dalam metode palu yang tidak rumit. Menggunakannya lagi sekarang seperti mengendarai kereta di jalan yang sudah dikenal, tanpa penundaan sedikit pun. Tang San dengan cepat memutar dengan kaki kirinya sebagai poros. Tidak ada yang menyatakan Anda tidak dapat menyimpan kekuatan sebelum serangan. Hanya saja metode yang digunakan Tang San untuk menyimpan kekuatan membuat kepercayaan penuh Niu Gao mulai menunjukkan retakan. Metode palu angin pemisah gangguan dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang paling sederhana adalah 9 ayunan, diikuti oleh 18 ayunan, 36 ayunan, 64 ayunan dan, yang paling kuat, 81 ayunan. Dalam pertarungan melawan Master Roh biasa, akan sangat sulit bagi metode palu ini untuk menunjukkan efeknya, hanya ketika bertemu dengan kemampuan seperti Stormwind Demon Wolf 36 berturut-turut dari Feng Xiaotian terakhir kali bisa bertabrakan. Tapi sekarang dia punya cukup waktu untuk menyimpan kekuatan. Niu Gao hanya berdoa pada dirinya sendiri, berharap metode palu angin pemisah gangguan Tang San tidak dilatih lebih tinggi dari tingkat ayunan ke-64. Bahkan jika kekuatan pertahanannya kuat, jika dia benar-benar menghadapi ledakan yang ditumpangkan dari 81 ayunan itu, dia juga tidak akan memiliki kepastian. Apalagi ketika kekuatan roh Tang San jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan. Berputar seperti gasing, setiap pukulan Tang San meledak dengan sangat berirama. Di tengah putarannya yang cepat, kaki kirinya tidak pernah meninggalkan tempat itu. Membuat Niu Gao paling gugup adalah bahwa kekuatan roh yang dilepaskan Tang San tidak memberinya tekanan apapun, tetapi sepenuhnya terkandung dalam lingkaran rotasi itu. Cahaya putih berangsur-angsur bertambah kaya, membungkus tubuh Tang San yang berputar cepat, membuat orang tidak dapat melihat sosoknya. Sebagai spirit Douluo, apakah Titan atau Niu Gao, keduanya bisa merasakan kekuatan menakutkan yang terus meningkat di dalam bola cahaya putih itu.